Kembali lagi di podcast Ujung Tombak. bersama saya Valde Pabes. Saya Mr. Carrington. Curang nih, milih-milih nama nih, nggak ngobrol-ngobrol dulu nih. Tiba-tiba langsung pilih nama tempat latihan. Tempat latihannya Spanyol tuh enak karena dia Latin gitu bahasanya. Kalau UK itu tempat latihannya kayak terlalu UK gitu loh. Carrington apa kayak namanya. Tapi emang kan semua nama orang sama nama tempat Isi kan sama kan? park belakangnya. Southgate kurang mata apa itu? Iya Kurang sih. mata. Greenwood kayu hijau. Makanya kan, jadi terlalu aneh. Sedangkan kalau misalnya ke Spain Latin gitu enak Karena didengarnya. nggak tahu terjemahannya gitu. Iya, kayak enak, kayak didengar pun enak gitu Iya. loh. Kayak kalau denger orang bahasa Spanyol kan enak gitu, kelihatan seksi gitu lah. Ya, Guadalajara, karena nggak dipahami. Famos. Itu kan kayak dengar kalau Iya, abis iya. ngegol Famos enak. Iya. Kan agak Come on, ya kan aneh kan. come on the Spurs, come on you Gunners. Ya ada juga. Iya, makanya kalau nama ini memang lebih enak didengar Iya. nama-nama yang berbau-bau Spain. Ya, kita ke akhir kembali ya. Setelah karena match day pertama kayak seru banyak topik ya. Ya Nggak, kan. sebenarnya nggak banyak topik, satu Iya. aja topiknya. Tapi yang menarik juga sebenarnya pramusim sih. Pramusim kemarin Sebenarnya tanda-tandanya udah kebaca dari pramusim. Awalnya oke. sabar Pak, belum Mas. Ini memang kebencian nih lama-lama. Kebencian lama-lama. Kita pramusim loh. Pramusim lumayan yang mengejutkan sih Musiala menurut gue. Karena Dia 2 kali kolaps di lapangan. nggak tahu tuh. Wah. Oh ya? Kita nggak tahu. Aku nggak tahu sampai dia kolaps. Pingsan. Jadi yang Oh, pertama kali. aku kira yang dibahas tuh karena dia cedera, bukan kolaps. Kolaps pingsan kan? Ya, kolaps. Oh. Jadi yang di match yang pertama kali dia pingsan itu dia kayak udah tiba-tiba kayak badannya dia kayak gimana ya? Kencang gitu, badan tegang gitu, kayak orang mau kejang gitu, terus kayak gemeter. Nah, terus si Sobari kan baru pindah tuh ke Munchen. Iya. Sobari ngeliat kayak ih kok kenapa nih? Langsung samperin. Sobari dari. Sobari ini Maroko. Oh iya, oke. Iya, yang striker itu kan? Iya, langsung disamperin sama Sobari, ditahan deh itu si Musiala sebelum dia jatuh. Padahal kan Jerman out duluan ya. Maksudnya Ya, secara out dong. kebugaran harusnya oke ya, nggak punya masalah. Nah ini makanya kita kayaknya dia 2 kali drop nih. Ini lumayan Menjadi ya pertanyaan. karena dia masih muda terus ya, dan harapan yang aku lihat dulu Musiala yang sebelum dia cedera patah kaki itu ya jago banget anak nih. Iya. Dia sama Jude Bellingham ini udah dua masa depan kalau sama-sama main di Inggris ya. Kan akhirnya milih main di Jerman. Oh, Ya. Musiala sebenarnya bisa milih untuk Harusnya dia- Inggris. Dia kan under 20 kelompok umurnya Inggris ya. Oh, sempat ya di kelompok umur Cuman bawah. karena Inggris Oh, kan oke. dia menurut dia pintar, dia pindah ke Jerman menurut gue. Lebih inilah maksudnya untuk jenjang karir. Maksudnya untuk step karirnya lebih bagus di Jenjang Jerman. karir. Karena kalau di Inggris kita lihat kan, Iya. tiba-tiba dipanggil timnas, tiba-tiba kayak Foden, kayak Tiba-tiba Palmer, enggak. dipanggil. Kalau itu emang Tuchel katrok sampai Ya, kapan ya, pun. itulah. Dan ya semoga dia nggak kan, karena soalnya lumayan dulu kan zamannya Dessler kan cedera juga tuh. Soalnya itu kan salah satu legend yang nomor 10-nya Jerman tuh. Ya. Cuma karena cedera dia umur 9 pensiun. Tapi kalau Ki sendiri pernah Ki pingsan di lapangan? Aku udah pernah cerita nggak sama Kay? Ya cerita dulu sih. Pernah. Nggak. Futsal. Oke. Jadi tapi itu zaman kuliah ya. Jadi waktu itu aku pengurus BEM, ngurusin ospek. Ospeknya itu dari Senin sampai bukan deh, pokoknya pertengahan dah. Dari mulai Rabu sampai Minggu kalau nggak salah. Total 5-6 hari deh. Sampai Minggu, terus kemudian Minggu malam, Iya, yang iya. which is tadi baru selesai ospek hari terakhir. Ada latihan futsal untuk turnamen gitu. Ya datanglah aku biasa main. Cuman emang badanku udah kerasa capek itu loh seminggu kayak Iya. kayak tidur ya biasa kayak balik dari tempat ospek kan sebagai kayak panitia kan paling belakangan. Jam Iya. 1 jam 2 balik, jam 5 udah di situ lagi karena mulai ospek kan jam 6 pagi kalau Iya benar. di kampusku. Gitu terus jadi kurang tidur capek, kurang tidur seharian kan capek tuh di venue. Terus kemudian hari terakhir malamnya futsal. Itu udah mulai kerasa main. Tiba-tiba badanku terasa gatel.
karena dingin. Jadi entah itu karena Oh, iya. angin atau apa, jadi kayak gatel. Alergi dingin tuh. Nggak tahu, mungkin ya alergi Aku dingin. juga waktu alergi dingin tuh, waktu pulang dari timur tuh kan dingin tuh, soalnya tuh. Gatel tuh. Iya, ada bentol-bentol kan, Iya, kayak itu- digigit itu, apa? Ya, kayak serangga lah. Kayak kena Ini. kena ulat bulu. Ulat bulu atau Jadi aku mikir, kayaknya ulat bulu deh bajuku. apa namanya tuh istilahnya. Ya. Nah, salahku di sini. Jadi karena aku pikir ulat bulu, aku buka bajuku. Oh, nggak ada nih. Ke kamar mandi, aku langsung bilas. Biur-biur dalam keadaan aku panas dan berkeringat. Capek kan maksudnya. Suhu tubuhku lagi tinggi. Aku sikat nih, saya ces karena gatel. Udah gitu aku lap, duduk. Nah, duduk tuh aku udah merasa pandanganku udah kabur. Lah, kok kabur pandanganku ya? Terus di sampingku tuh ada istrinya salah satu temanku. Terus aku bilang, "Kak, pandanganku kabur, no." Terus aku bilang, "Kayaknya aku mau pingsan deh," aku bilang kayak gitu. Karena udah tanda-tanda kayak aku udah Kak ini cewek cowok nih? cewek. Enggak semua pikiran tuh seperti pikiran Anda. Bedain pingsan sama angin beda ya. terus. Emang aneh. Enggak maksudnya kenapa ke cewek loh? Enggak pas yang di sampingku cewek. Enggak mungkin dong. Aku maksudnya iya. ketika kayak mau pingsan kayak pilih siapa. Musiala juga enggak Mau pingsan. mau pingsan enggak kan yang ada Sobari kan. Enggak mungkin dong dia milih. Dia juga gitu. nyari Sobari emang Makanya nyamperin, kan. Sobari nyamperin. Jadi aku pas duduk tuh di sampingku ada si kakak itu, terus aku kayak kakaknya kayaknya pandanganku kabur gini. Kayaknya aku mau pingsan. Soalnya kayak pandangan tuh udah kayak gimana ya? Kayak lampu tuh udah mulai gelap gitu loh. Yeah. Kayak redup-redup. Aku belum pernah pingsan seumur hidupku, jadi aku gak tahu kok kayak redup-redup gitu ya gitu. Berarti bukan lapangan ya? Masih di lapangan. Kan aku ke toilet lapangan. Oh, Jadi aku balik lagi ke tempat mau main itu, kan sebelah doang toiletnya kan. Kayaknya gelap pandanganku. Nah, pas gelap gitu aku nyender. Nah, itu aku udah gak sadar tuh. Yang aku inget tuh cuma di dalam mobil. So aku nanya, "Kita nih mau kemana ya?" gitu. Udah ke rumah sakit gitu. Terus mereka bilang, "Kita ke Siloam." Terus aku masih sadar bilang, "Wah, boleh yang jangan Siloam, gak mahal banget." Sumpah aku dalam keadaan setengah sadarku aku bilang, "Boleh jangan Siloam, gak mahal banget." Terus temanku yang bawa mobil udah. Kan mereka takut kan banyak kejadian kalau orang habis futsal tuh meninggal gitu kan. Serangan jantung meninggal. Mereka takut itu terjadi sama aku kan. Jadi mereka paling dekat lapangannya Arjuna. Paling keluar Arjuna, tahu Arjuna kan? Ya Arjuna. Sekarang udah bukan Arjuna kan? Masih Arjuna dong namanya. Oh dulu Kim Futsal, sekarang Arjuna. Iya Arjuna. Iya betul. Iya. Waktu masih dijaga kayak Niles Kim namanya. Keluar dari Arjuna tuh kan lurus, rumah sakit terdekat Iya. adalah Siloam kan. Iya. Literally cuma nggak nyampe sekilo. Jadi mereka masuk. Kita tau nggak? Ya ini cerita aja. Satpamnya pun bilang yang sama. Jadi begitu kita masuk kan kelihatan semua baju futsal walaupun pakai mobil. Turun kaca Pak. Telak celana pendek baju ya tau lah. Nyama-nyama ke angin baju futsal warna-warni itu nggak pakai seragam yang sama. Begitu turun kaca nanya, "UGD sebelah mana?" Satpamnya bilang kayak gini, "Mau kemana ini Pak? Ini teman saya nggak sadar." "Pak, mahal di sini Pak." Temanku tuh emosi banget, dia bilang, "Saya punya uang berapa sih ini dibawa ke dalam Gle." Terus aku cuma dipasangin alat jantung EKG itu pasang. Kemudian aku udah mulai sadar sepenuhnya, nggak tahu dia nyuntikin apa, adrenalin atau apa gitu. Bangun sadar, terus aku bilang sama dokternya, "Dok, ini saya mesti rutin apa enggak gitu." Terus saya kenapa gitu? "Oh gini kayaknya Mas, apa maksudnya karena suhu badan tinggi, panas, tinggi, tiba-tiba kamu siram air, suhu badan langsung turun." Ya, kayak Drastis gitu loh, dari tinggi shoot gitu dia. Terus emang nenekku selalu bilang kalau habis Keringat panas, banget, jangan nggak boleh mandi. Jangan langsung diguyur. Pokoknya nggak boleh mandi lah pokoknya. Turun tuh cepat suhu tubuhmu Iya, tuh, iya. dan ditambah aku lagi drop karena kelelahan. Cepat tuh badanku ke shutdown tuh gitu, dan jadi kayak Iya. langsung pass out gitu. Dia bilang next time jangan bla bla. Terus aku mesti nginep enggak, dia bilang tunggu udah lagi 30 menit, udah agak mendingan pulang. Iya. Bayarnya 1.200.000. Temen lu bayar nih. Temanku bayar semua patungan. So aku bilang udah aku ganti, nggak usah. Mereka bilang kita kok yang bawa ke Siloam. Kami ada uang. Antara gengsi karena mau membungkam satpam bangke itu. Salah satu pengalaman kocak di hidup. Tapi satpam juga salah lah menurutku. Ya, emang anjing satpamnya, nggak Nggak, boleh maksudnya- kayak gitu. Enggak, tapi dia juga menurutku daripada sih pusing. Ya Teman kecil. niatnya baik tapi salah menurutku. Maksudnya orang tahu dong Siloam mahal. Siapa sih yang nggak tahu Siloam mahal? Iya. Semua orang tahu Siloam mahal. Tapi kan si Tapi emergency. emang
itu salah satu bukan Tapi kan nggak hebat mungkin ya. semua orang yang datang dia bilang Nggak, gitu maksudnya dong. secara mentally memang kita di zaman itu yang tabrakan deh. Heeh. Kita nggak apa-apa kalau kita pedara nih, yang penting motor nggak apa-apa kan. Betul. Ya kita di era itu Ya, gitu ya. loh. Even aku dalam setengah sadarku pun ngomong Ya, jangan ya. siloam gitu loh. Ternyata aku sepemahaman dengan satpam Ya. itu. Anak-anak aja yang tetap nggak mau takut kan. Ya aku ngerti lah Ya. POV mereka waktu itu. Karena maksudnya kan sering banget kita dengar futsal Ya. atau mini soccer sekarang tiba-tiba pingsan terus meninggal gitu Ya, kan ya, banyak ya. kayak gitu. Banyak banget. Kalau aku cuman waktu aku ingat zaman kampus ada gere piala kampus deh pokoknya. Hippocrates Di- tuh. enggak di ekonomi FA Cup. Kaptenku benturan, dia jatuh hilang ingatan. Itu bukan yang lidahnya harus ditarik itu ya? Oh, enggak sampai gitu, tapi dia pas Hmm. dia tetap main. Tapi ingatan dia di babak pertama tuh hilang semua. Dia inget nih baru main nih. Dia ingat Padahal udah satu udah babak. kayak restart aja kayak baru bangun main lagi, tapi main dengan mulai dari start awal. Dia nggak ingat kejadian babak pertama. Iya, nggak Dia ingat. ngegol apa Nggak enggak. ingat. Tapi setelah itu dia ingat. Enggak, jadi hilang semua. Kayak ini 2014 Jerman lawan Hmm? Argentina kan ada satu pemain Jerman yang hilang ingatan tuh. Enggak terus sih pemainnya, tapi dia Karena waktu benturan. Benturan dia nggak ingat. Jadi dia sama sekali nggak ingat momen dia main itu loh. Hah, Padahal oke. tuh dia main di Piala Dunia loh, di final lagi. Aneh banget ya. Siapa ya? Lupa lagi. Cari dong, itu lumayan terkenal ya. Final ya? Final. Yang waktu Jerman juara. Iya, Golnya ini Schürrle. Enggak, Götze. Oh ya, ya passing Schürrle. Iya ya, ada sudah benar. Ya, passing Schürrle ke Iya, Götze, Götze nyetak gol. 1-0 aja kan? Ya 1-0 benar. Piala Dunia Brasil. Iya, Brasil benar. Ya, jadi ya tapi emang maka sekarang kan sekarang kok kayak di Indonesia juga yang zamannya Tema Musyarat ya? Hmm? Tema Musyarat ya yang meninggal di lapangan ya? Oh, bukan. Bukan ini kakaknya Kurnia Mega. Oh ya, Aka ya? Aka. Tapi juga ada kan yang satu lagi yang, Tema nggak tahu. Kalau seingatku yang aku ingat itu kakaknya Kurnia Mega. Itu di lapangan terus dibawa ke rumah sakit lewat. ya sama ada yang satu lagi yang Yang kena tendang tuh. Kena tendang lambung tuh, Ya kena tendang lambung. Juga. Itu udah sama pemain itu parah sih tendangannya kalau kita Tapi lihat emang- videonya tuh. ngawur sih. Nggak, kalau menurutku Liga 1 ke bawah tuh emang udah nggak bisa kayak harapin dah. Suka apa enggak ya? Jangan dah kayak nyebut Tarkam. Tarkam tuh sembarang lah. Maksud kayak ya aku bukan membandingin ya. Mumpung kita ngobrol di podcast Ujung Tombak. Tarkam di luar negeri itu kayak bisa lihat no bedanya. Gendut-gendut padahal. Kayak pernah Iya, ngeliat iya. Tarkam luar negeri nggak? Ya, apa yang Sunday Football tuh. Sunday football gitu. Gede-gede tau badannya. Ya. Gendut-gendut yang memang tidak proporsional. Tapi dia passing-passing mainnya. Bahkan passingnya bagus lagi. 1-2 skema crossing. Di sini Pak badannya bagus-bagus. Kencang-kencang larinya. Tapi nendang orang dari belakang. Kayak nggak menikmati permainannya bilang- gitu loh gitu. Nanti diprotes. Kencaman kesasar. Terus bilangin. Ya kalau kayak jadi cewek ya nggak usah main sini. Nah itu makanya kan. Pembelaan Kayak selalu gitu kan. pembelaan selalu jangan main bola kalau nggak Iya. mau dikasarin lah. Nggak gitu men. Nah gitu lah. Kecuali kalau kayak UFC baru. Ya, tapi Kayak kalau jangan mukul aku. tapi emang kebanyakan emang orang-orang yang main bola kayak gitu tuh emang bawa apa ngeluarin emosi aja sebenarnya. Ya maksudnya itu kan syarat memang tensi dan sebagainya. Bukan tensi. Tapi kayak menendang orang tuh gak tensi dibenarkan. kan kalau kayak lagi kondisi sengit nih, Ya. lagi 1-1, 2-1 lagi menit akhir tensi tinggi tuh. Ya. PSG cepat, dipasing-pasing cepat tensi tuh. Nah ini Baru mulai. emang mencari pelampiasan aja kayak fans-fans di tribun yang ngajak-ngajak duel fans lawan. Iya kan? Ya. Sama hal ini kan main Norak aja bola, kalau main menurutku bola. norak aja, norak. Caper. Nggak ada kedewasaan di situ loh. Ya, yang kasus paling baru kan yang supporter Persija ngajak ribut si ini siapa? Pemain Persib yang timnas. Oh ini, Aduh lupa lagi. Itu kan sempat viral tuh paling baru. kok lupa ya? Iya. Iya, Ada yang kencang-kencang tuh. Beckham Putra. Beckham Putra ya? Iya, Beckham Putra. Itu kan diajak ribut sama supporter karena dia pemain Persib. Ya maksudku ketika dia udah pakai baju timnas sudah lah kayak lupain dia gitu loh. Ya kayak lihat misalnya Bellingham sama Mbappe sekarang udah akrab, peluk-pelukan. Padahal kemarin sempat berselisih gitu loh.
sempat asing, sempat asing, sempat dingin. sempat tidak saling tegur, Ya udah. sempat Mbappe marah-marah. Padahal ya emang katro aja. Bos Iya. King itu King Ya. King England. Tapi yang memang yang harus emang ya semenjak itu kan semua kan berubah kan peraturannya. Tapi kalau King nggak pernah ngalamin Nggak pernah. pingsan gitu pas main. Nggak. Kalau pingsan nggak pernah. Benturan kepala nggak pernah. Tapi cedera ya Cedera. normal lah. Kalau kan normal tuh paling sering kita kalau pemain bola tuh ankle. Ankle berapa kali? Nggak pernah. Nggak pernah malah. Langsung cedera ke lutut. Oh iya Cici langsung lutut ya. Aku lutut malah nggak pernah, tapi ankle mungkin udah lebih dari 5 kali. Ya, tapi ankle kan selalu kambuhan ya. Iya kampungan. Nah, kalau Itu rumah lututnya- aku udah lebih dari 5 kali itu ankle. Maksudnya kalau lutut sekali tapi forever. Iya sih lutut jelek no. Kecuali kayak Iya. kakak mau operasi. Ya repot lah makanya. Tapi itu dah maksudnya. Tapi jujur nih, ini kan mumpung ujung tombaknya nggak ada kerinduan untuk main bola lagi. Even cuma passing-passing, main soccer gitu. Ada nggak jauh di lubuk hatimu tuh pengen kerinduan? Ya hari Minggu main double six yuk. Wih tiba-tiba. Ya sekarang aja langsung kita Loh, kan kaget. Iya sih. masing-masing ya, siapa yang ngajak ya? Ya itu lah kita lah. Oke. Tapi memang semenjak itu kan memori pertamaku pas sepak bola meninggal di lapangan itu Mark Vivinvo, Manchester City. Mark Vivinvo Kok nggak asing namanya? tahun 2000-an. Dia meninggal di lapangan tuh. Pemain orang Maroko, Oh, Cameron sorry. Oh, Mark Vivian Foe bukan? Ya, Foy. Oh. Iya. Itu lah. Jadi kan tapi emang semenjak kejadian apa itu ya? Pokoknya yang semenjak ada yang benturan kepala tuh benar-benar aku lupa kejadian apa. Tapi gara-gara peristiwa itu dah pemain yang itu akhirnya FIFA ngeluarin peraturan kalau ada benturan kepala langsung berhenti. Bukan tema, Khairul Huda. Oh, ekor dulu dah. Ya, Mark jadi Vivian Foe. itu dah dan ya memang harus berubah kan. Seperti sekarang juga Erling Haaland udah berubah potong rambut ya. Iya lo kaget, siapa ya yang komenin rambutnya dia? Ibrahimovic atau siapa ya? Sumpah jelek. Jadi aneh tau. Aneh. Culun banget sumpah. Tapi emang katrok kan mainnya dia di game itu gara-gara mungkin ada Iya. yang bilang mungkin karena rambutnya. Iya. Tapi emang culun banget sumpah. Kayak anak SMA. Tapi itu potongan rambut bapaknya kalau kita perhatiin. Ya Itu Haaland senior punya potongan kayak rambut kayak gitu. potongan tuh. rambut rintintin kan. Ya. Tapi emang Martin udah keren banget loh. Rambutnya yang gondrong diikat. Itu udah ikoniknya dia. Maksudnya emang Ya ketika pas dia habis main di gerai. kelihatan serem ya kayak samurai itu loh. Iya. Pas kok jadi culun pak. Jadi kayak cupu banget sumpah. Mendingan dia balik lagi atau balik ke potong dia tuh rambutnya kayak Justin Bieber loh. Emang dia pernah potongan Justin Bieber? Ada, Oh Haaland pertama waktu Waktu masih di Dortmund ya. Dortmund, ya. Tapi menurut nggak kalah norak sih Ronaldo sih. Cristiano. Dia ngecat rambut coklat-coklat emas loh. Cristiano. Iya. Mungkin karena wedding nggak? Nggak ada wedding rambutnya hitam kok. Oh, mungkin setelah itu bulan madu rubah Ya, rambut. kan karena aku ingat tuh karena ada video viral tuh dia ketemu Infantino. Tapi habis dia jabatan, habis dia mukanya gini kan, berpaling gini, muka kayak muka jijik itu loh. Malas dia sama Infantino. Banyak yang framing ini kayak Ronaldo pun malas lihat mukanya Infantino. Ah. Kayak maksudnya ya dia tahu lah nggak pernah dibantu. Iya. Tapi Iya, sekarang kan Messi nggak pernah menang di Inter Miami. Oh ya? Aku lihat Berapa di ini pertandingan terakhir kalah terus? sih, pokoknya nggak ada menangnya deh. Ada menang sekali tapi kebanyakan seri kalah deh, coba lihat ya. Oh berarti padahal Miami. udah ada Casemiro loh. Miami coba ya, Miami ya. Ada yang bikin live after Infantino. Keren. Kan? Ini ya 5 pertandingan terakhir ya. Kalah lawan Monterrey, klubnya Ramos. Kalah lawan Leon. Kalah lawan Nashville. Seri lawan Philadelphia 2-2. Kalah lawan Toronto, Pak. Keren. Padahal lumayan squadnya tuh loh gila, Pak. Harusnya masih ada Busquets ya. Strikernya harusnya Luis Suarez ya. Luis Suarez. Iya, mereka kan strikernya Luis Suarez. Main 4-3-3 nih, tapi Suarez main di belakang sih. Casemiro, De Paul. Ya,
Reguilon ya. Maksudku harusnya nggak mungkin kalah sih kalau Scotty ini ya. Harusnya. Untuk main di MLS ya. Ya maksudnya sejago apa sih tim lawan tuh Ya, kalau kayak udah iya, Mas. mentereng kayak gitu. Maksudnya Messi Suarez ini Pak. Setua mereka ini kan Messi Suarez loh. Ya. Maksudnya setua-tuanya Suarez tuh masih oke lah. Iya, iya. Ya itu oke. Kayak masuk akal juga live after Infantino. Ya. Udah nggak ada yang bantu. Ya ini Ronaldo ya bang. Balik rambut wanita dah. Ini kayak baru turun dari Tilong nih. Siapa? Rambut Ronaldo. Ronaldo ya. Coba lihat nih. Ya kan? Ya itu udah punglor istilahnya. Keren. Sumpah Telak dia punya darah Indonesia tuh. warna mas-mas yang Ya. setiap hari di kena matahari loh. Kayak dari gimana ya? Takutnya salah ngomong kayak jual-jual cendol gitu loh. Depan-depan sekolah. Bang, tolong bang. Dan akhirnya mulai juga match day ya. Dan lumayan banyak kejutan. Aku sih nggak terkejut. Kita terkejut. Ya sebelum kita bahas tim kesayanganmu ya. Ini yang ada beberapa yang mengagetkan justru dari ex pemain MU. Siapa? The Lord El Gazing Anthony. Bukannya dia nyetak gol indah? Iya Pak, salto Pak. Bukan salto yang Gila kawan tuh. pasti kalau Salto gunting. Ya gunting. Bahasa tendangan gunting. Yang nyamping dia kan. Tendangan Bukan nyamping. yang apa Ya. atas bawah. Tendangan gunting. Aku pas lihat si anjing nih kalau udah pergi bagus binatang nih. Dan bukan sekali aja dia gol kayak gitu loh. Musim Sering. lalu tuh udah 2 apa 3 Ya, kali. maksudku untuk ukuran gol itu kan lumayan itu. 2-3 gol tuh untuk gol yang golan itu. Iya, golazo kayak gitu tidak gampang. Iya, tidak Kalau gampang. sering kayak lakukan sebenarnya kayak jago. Ronaldo pun setelah 10 tahun karir baru Iya. yang Dia malah udah 2 musim. Ronaldo pertama kali gol salto itu lawan Juventus 2016. Itu gol pertama saltonya dia di Madrid. Bukan di mana tadi kayak di MU juga pernah dia gol salto. Pernah. Kalau di MU udah pernah. Hmm. 1 kali. Ronaldo muda. Aku kok nggak inget ya. Kan saya fans MU. Enggak, soalnya aku juga Ngikutin Ronaldo. Selalu nonton highlight soalnya. 1 kali. Ronaldo 1 kali. Aku gak pernah ingat karena makanya aku tahu ya cuman pertama kan Ronaldo salto gol ya. Sorry. Lawan Madrid, lawan Juventus di semifinal. Yang pakai baju biru tuh, yang dia di dapat Ya. standing applause. Yang dia Iya. dari kanan dulu passing baru. Dan itu Carvajal lah itu ya? ya Carvalho crossing. Dan itu nggak mudah gol-gol kayak gitu tuh. Enggak. Ya, yang kejutan juga ini ya, Ferran Torres ya. Ferran Torres baru pindah ke PSG langsung 2 gol, Pak. Gacor. Ini yang alumni Spanyol. Tapi satu alumni Spanyol yang kemarin bersinar tuh dan flop Unai Simon, Pak. Lo Unai Simon flop. Enggak. Maksudnya di Karis momen dia Ya. bawa bola keeping direbut. Oh ya? Ya. Ya. Terus ya kembali lagi nih apa? Ini yang nggak disangka-sangka sebenarnya Tottenham Hotspur ya. Belanja pemain paling gila, Pak. Ya, tapi secara klasemen sih nggak begitu-begitu banget. Dibantai 3-0 sama Brentford. Terus ada momen nih. Tapi emang Brentford bagus, man. Ya maksudnya aku tapi kan untuk ukuran yang kayak beli belanja segitu kan harus ya masa 3-0 sih. Ya Mending kan- harapan kita semua kan. Ini kan kalah WO ya. Cuma ya 3-0 juga. Capek-capekin buang-buang uang fansnya buat apa? Beli tiket, transport, makan. Ada kan perut akhir kan ada perut akhir nih, udah perut akhir. Adalah videonya, footage-nya liatin pemain Tottenham gini kan, liat ke fans. Terus ada fans yang satu orang tua nih botak-botak gitu. Udah tua dia. Dia gini loh. Udah kosong nih, tinggal dia doang di sorot kamera. Dia gini loh. Mana? Oh dia ini fans Hotspur. Ya, sorry. Dia gini, mana hasilnya kayak beli main-main ini. Terus juga yang jadi highlight juga ya Chelsea ketemu Fulham ya. Ya. Arbeloa ketemu Xabi Alonso. Dan kalau kayak bahas Chelsea, rating tertinggi di match week pertama itu Cole Palmer. Cole Palmer ya. Dia 2 assist Tidak kayaknya. dibawa.
Iya, aku lihat dia paling, tapi dia ada assist. Rating 98,8. Satu assist tuh gol dia. Golnya juga cakep lagi. Tidak di bawah. Dari sudut sempit, Pak. Dari sudut sempit dia nyetak gol tuh. Flashing kiper. Tapi yang kiper jelek si Bernardo tuh. Ya, dulu oke lah. Iya, tapi sekarang kayak karena gol pertamanya Chelsea tuh menurut harusnya nggak terjadi ya. Ngapain dia maju? Masih ada back yang dua back yang bisa nutup kok dia maju. Akhirnya gawang kosong kebobolan. Tapi ya akhirnya ini reuni ya. Arbeloa, Xabi Alonso sama-sama di Liverpool. Yes. Habis itu sama-sama di Madrid. Ya betul. Habis Alonso jadi pelatih, Arbeloa gantiin. Sekarang mereka ketemu di London loh. Sama-sama di London. Betul. Dan fun fact-nya, anak mereka dua satu sekolah loh. Anaknya mereka? Anak mereka satu sekolah. Ya sama-sama di London soalnya kan. Kira-kira mereka saling makin sama bapak kayak? Sudah pasti. Sabi. Alvaro. Anjir makin anak bapak. Tapi Anak bule kayak lucu deh. Di Inggris kayak gitu kayak? Enggak lah kayaknya enggak gitu. Mereka bully-bulian bercandanya gitu.